Lelah mengikuti kasus kopi sianida, di acara ini Jessica Wongso menangis lelah difitnah. Jessica terdakwa kasus kopi sianida pernah terpuruk bahkan menangis saat diwawancara sebuah televisi. Video itu pun kembali viral dan diunggah di aplikasi media sosial TikTok. Dalam video Jessica Wongso mengaku sedih menjadi dirinya yang dituding sebagai pembunuh sahabatnya sendiri. Jadi saya cuma bisa bilang, coba deh 10 detik aja renungkan bagaimana menjadi saya, ungkap Jessica Wongso dikutip akun TikTok @justice4jkm, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Namun dari awal Jessica mengaku sudah menerima semua peristiwa tersebut sebagai takdir dan nasib yang harus dijalani. Bisa nggak tahan, manusia, kalau sudah capek, renungin aja, bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu, saya udah nggak ngerti, jelasnya. Sampai saat ini Jessica Wongso tetap teguh bila dirinya bukan orang yang meracuni Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida. Bahkan dia menolak mengajukan gerasi ke presiden dengan syarat harus mengakui dan minta maaf ke presiden. Jessica Wongso juga memilih tinggal di dalam kamar penjara yang sempit dan menolak dipindahkan. Hal itu dilakukan demi dirinya bisa terus menyendiri dan melakukan meditasi demi menenangkan dirinya atas kasus kopi sianida. Otto Hasibuan, 70.000 pengacara siap bela Jessica Wongso. Keberadaan Jessica Wongso, tersangka dalam kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin, kembali mendapat sorotan. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, mengumumkan bahwa sebanyak 70.000 pengacara siap membela Jessica dan bersedia memasang badan untuk membantu menyusun pengajuan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung, dengan harapan Jessica Wongso dapat dinyatakan tidak bersalah. Otto Hasibuan menyatakan bahwa ribuan pengacara dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ketua Cabang Peradi dari Surabaya, telah bersiap untuk datang dan menandatangani surat kuasa secara sukarela kepada Jessica Wongso. Mereka bersedia memberikan bantuan hukum ini secara pro bono, tanpa biaya. Beberapa cabang advokat dari organisasi lain juga menghubungi saya dan menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung. Mereka bukan hanya mendukung, tetapi juga bersedia menandatangani surat kuasa, kata Otto Hasibuan dalam sebuah podcast Dr. Richard Lee, dikutip pada Senin. Otto mengakui bahwa jumlah pengacara yang ingin membantu Jessica ini sangat besar dan mungkin menimbulkan tantangan administratif. Namun, dia tidak dapat menolak tawaran bantuan dari mereka. Saya pikir, kalau ini bergabung, nanti 70.000 orang nanti LP gimana? Pusing, tapi kalau mereka minta, saya tidak bisa menolak, tambahnya. Otto menjelaskan bahwa Jessica Wongso merespons tawaran bantuan tersebut dengan tangan terbuka dan berterima kasih kepada para pengacara yang bersedia membantunya. Ya kalau orang minta tolong bersedia bantu saya ya saya yang harus berterima kasih, katanya. Yang penting Om mau nggak? Kata Otto saat berbincang dengan Jessica Wongso. Menanggapi tawaran bantuan ini, Otto Hasibuan menjelaskan kepada Jessica bahwa masalah ini tidak hanya menjadi urusannya sendiri lagi, melainkan telah menjadi masalah masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwa siapapun yang bersedia membantu Jessica adalah selamat datang dan diterima dengan tangan terbuka. Saya bilang begini, ini bukan lagi masalah saya. Ini sudah urusan masyarakat Indonesia. Jadi siapapun orang yang mau bantu kamu, welcome, imbuhnya. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan satu-satunya jalan bagi sang klien untuk segera bebas dari rutan Pondok Bambu Jakarta adalah mengajukan gerasi kepada Presiden Jokowi. Syaratnya, mengakui kesalahan di muka RI1. Artinya, Jessica Wongso harus mengaku bahwa dialah pembunuh Wayan Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida yang viral sepanjang 2016. Jika bersedia, Otto Hasibuan dan tim siap mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk memuluskan gerasi. Saya bilang sama dia, minta gerasi. Saya pikir, sudahlah walaupun kamu enggak salah daripada kamu di sini sampai 20 tahun. Siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, ajukan saja gerasi, kata Otto Hasibuan. Mengetahui syaratnya adalah mengaku salah telah membunuh Wayan Mirna Salihin dan mohon ampun kepada Jokowi, Jessica Wongso menolak mentah-mentah. Ia tak sudi mengakui perbuatan yang tak pernah dilakukannya. Terus Jessica bilang, kalau gerasi, apa syaratnya Om? Syaratnya kamu harus mengakui kalau kamu bersalah dan minta ampun. Dia bilang, Om, kalau itu saya tidak mau, ia menjelaskan. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi,
Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Otto Hasibuan mengaku kaget dengan keputusan Jessica Wongso memegang teguh prinsip. Jessica bilang, "Saya tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan, Om." Otto Hasibuan menyambung. Ia memahami sakit hati Edi Darmawan mendapati putrinya meninggal dunia setelah ngopi. Namun, Otto Hasibuan memberi catatan khusus.